Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah Anda terbangun di tengah malam dengan dada berdebar, seolah baru saja kembali dari sebuah perjalanan yang begitu nyata, namun tak bisa disentuh? Malam ini, kita akan memasuki sebuah rahasia yang jarang terungkap tentang perjalanan ruh dan alam mimpi, sebagaimana dikisahkan dalam jejak makrifat seorang wali agung. Bayangkan sebuah malam yang sunyi ketika dunia terlelap dalam keheningan yang dalam dan hanya mereka yang hatinya terjaga yang merasakan getaran halus dari alam yang tak kasat mata. Pada saat itulah manusia sejatinya tidak benar-benar diam, sebab ada sesuatu dalam dirinya yang bergerak melintasi batas yang tak mampu dijangkau oleh raga. Dikisahkan, dalam laku spiritual yang panjang dan penuh pengosongan diri, seorang hamba mencapai keadaan di mana tidurnya bukan lagi sekedar istirahat, melainkan sebuah gerbang menuju alam yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih nyata daripada dunia yang tampak di siang hari. Ruhnya mulai terlepas dari keterikatan jasad, perlahan seperti kabut yang terangkat dari permukaan bumi saat fajar belum tiba. Dalam kondisi itu, mimpi bukan lagi bunga tidur. Ia menjadi jalan, ia menjadi bahasa, ia menjadi pertemuan antara dimensi yang selama ini terpisah oleh tirai kesadaran manusia. Namun perjalanan itu tidaklah sederhana. Pada tahap awal, yang hadir hanyalah bayangan-bayangan yang kabur, serpihan gambaran yang tidak utuh. Tapi seiring hati dibersihkan dari keinginan duniawi, seiring niat diluruskan hanya untuk mencari ridho ilahi, gambaran itu mulai berubah, menjadi lebih tajam, lebih hidup, lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Dalam salah satu perjalanan ruhani yang dalam, diceritakan bagaimana seorang pencari kebenaran merasakan dirinya berdiri di sebuah hamparan luas yang tak berbatas. Tidak ada langit, tidak ada bumi, hanya ruang tanpa arah yang dipenuhi cahaya lembut yang menenangkan sekaligus mengguncang jiwa. Di sanalah ia mulai menyadari bahwa dirinya tidak lagi terikat oleh hukum dunia. Langkahnya tidak berpijak, namun ia tetap bergerak. Pandangannya tidak terbatas, namun ia tetap melihat. Seolah-olah seluruh keberadaannya telah berubah menjadi kesadaran yang murni. Namun justru di titik itulah ujian dimulai, karena tidak semua yang tampak dalam alam mimpi berasal dari kebenaran. Ada lapisan-lapisan tipuan yang menyamar sebagai cahaya. Ada bisikan yang terdengar seperti petunjuk, padahal ia adalah ujian yang membelokkan arah. Ruh yang belum sempurna penyuciannya akan mudah terpedaya. Dikisahkan, dalam perjalanan yang semakin dalam, muncul sosok-sosok yang memanggil dengan suara yang menenangkan, menawarkan pengetahuan, bahkan mengaku sebagai pembimbing. Bagi mereka yang belum mengenal hakikat, pertemuan itu terasa seperti anugerah. Namun bagi yang telah ditempa dalam laku panjang, setiap cahaya justru dipertanyakan, setiap suara diuji dengan keheningan hati. Karena dalam jalan makrifat, tidak semua yang indah itu benar, dan tidak semua yang terang itu berasal dari sumber yang suci. Semakin jauh ruh melangkah, semakin tipis batas antara kebenaran dan ilusi.
hingga pada satu titik seorang pencari akan dihadapkan dengan pengalaman yang mengguncangkan seluruh keyakinannya. Sebuah perjumpaan yang terasa begitu agung, begitu meyakinkan, hingga hampir mustahil untuk diragukan. Namun justru di sanalah penentuan itu terjadi. Apakah ia akan berserah sepenuhnya atau justru terjebak dalam jebakan yang paling halus? Dan pada saat itulah, perjalanan ruh tidak lagi sekedar penjelajahan, melainkan pertarungan paling sunyi yang menentukan arah pulang. Di ambang itulah, ruh yang sedang menempuh perjalanan itu merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah kehadiran yang begitu kuat, seolah memenuhi seluruh ruang kesadarannya. Cahaya yang muncul tidak lagi lembut, melainkan agung dan menyilaukan, membawa getaran yang membuatnya hampir luluh tanpa sisa. Dalam keadaan itu, tidak ada lagi arah untuk berpaling. Segala yang pernah ia yakini, segala ilmu yang pernah ia pelajari, seakan diuji dalam satu titik yang sangat sempit namun menentukan. Kehadiran itu memanggil tanpa suara, memberi tanpa kata, namun terasa begitu meyakinkan, seolah tidak ada kemungkinan lain selain menerima dan tenggelam di dalamnya. Ruh itu mulai merasakan dorongan untuk berserah sepenuhnya, untuk melebur dalam cahaya tersebut, meninggalkan segala kesadaran tentang dirinya sebagai makhluk. Ada ketenangan yang luar biasa di sana, sejenis kedamaian yang belum pernah disentuh, bahkan dalam ibadah paling khusyuk sekalipun. Namun di dasar kesadaran yang paling dalam, tersisa satu titik kecil yang tidak ikut larut. Titik itu adalah kesadaran akan hakikat, bahwa tidak semua yang agung adalah tujuan, dan tidak semua yang memanggil harus diikuti. Dalam getaran yang semakin kuat, mulai terasa ada sesuatu yang tidak selaras. Bukan pada cahaya itu, melainkan pada rasa yang ditimbulkannya. Ada keinginan halus untuk diakui, untuk merasa telah sampai, untuk menganggap diri telah mencapai sesuatu yang lebih tinggi daripada yang lain. Dan disitulah jebakan itu mulai menampakkan bentuknya. Ruh itu tersentak, bukan oleh kekuatan luar, tetapi oleh kesadaran yang tiba-tiba menyala dari dalam. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang menjadi besar, bukan tentang mencapai puncak, bukan pula tentang menyatu dengan sesuatu yang memberi rasa agung. Perjalanan ini adalah kembali sebagai hamba, bukan sebagai sesuatu yang merasa dekat, apalagi merasa menyatu. Dalam detik yang terasa seperti keabadian, ruh itu menahan dirinya. Ia tidak menolak cahaya itu dengan kebencian, tetapi juga tidak menerimanya dengan keterpesonaan. Ia memilih diam, tenggelam dalam keheningan yang lebih dalam daripada semua yang pernah ia rasakan. Dan dari keheningan itu, ia mengingat satu hal yang selama ini menjadi pegangan, bahwa kebenaran sejati tidak pernah memaksa, tidak pernah membangkitkan kesombongan, dan tidak pernah membuat seorang hamba lupa akan kehambaannya. Cahaya itu mulai berubah. Yang semula terasa menenangkan, perlahan menjadi menekan. Yang awalnya mengundang, kini terasa menguji. Seolah ada sesuatu yang tersingkap, bahwa apa yang tampak agung itu ternyata hanya bayangan yang dibentuk dari keinginan terdalam manusia.
ruh itu semakin menunduk, bukan secara fisik, tetapi dalam makna yang paling hakiki. Ia melepaskan segala rasa ingin memiliki, bahkan terhadap pengalaman spiritual itu sendiri. Ia menanggalkan keinginan untuk melihat, untuk mengetahui, untuk merasakan. Hingga akhirnya semuanya runtuh. Cahaya itu lenyap tanpa sisa. Ruang luas yang sebelumnya terasa hidup berubah menjadi sunyi yang kosong. Tidak ada lagi bentuk, tidak ada lagi getaran, hanya kesadaran yang berdiri sendiri, tanpa sandaran apapun selain kehendak ilahi. Disitulah untuk pertama kalinya, ruh itu merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada seluruh pengalaman sebelumnya. Bukan cahaya, bukan suara, bukan gambaran, melainkan ketenangan yang tidak bisa digambarkan, yang tidak lahir dari sesuatu yang dilihat atau dirasakan, tetapi dari hilangnya segala selain Dia. Perjalanan itu pun berakhir bukan dengan kemenangan, melainkan dengan kehancuran diri yang selama ini tersembunyi di balik pencarian. Ia kembali, bukan sebagai seseorang yang telah sampai, tetapi sebagai hamba yang semakin sadar bahwa jalan ini tidak pernah benar-benar berujung. Dan ketika mata terbuka di dunia nyata, tidak ada sesuatu yang tampak berubah. Langit masih sama, bumi tetap sunyi, dan tubuh kembali terasa berat seperti sebelumnya. Namun di dalam dirinya ada sesuatu yang telah diluruskan, bahwa alam mimpi bukan sekadar tempat melihat keajaiban, melainkan medan ujian yang paling halus, bahwa perjalanan ruh bukan untuk mencari pengalaman, melainkan untuk membersihkan niat yang tersembunyi. Jika kisah ruh ini menyentuh hati Anda, mungkin itu bukan sekadar cerita, melainkan cermin bahwa dalam sunyi dan mimpi ada perjalanan yang sedang menunggu untuk disadari. Semoga kita tidak hanya mencari pengalaman, tetapi mampu menjaga hati agar tetap jernih di setiap langkah menujunya. Jika Anda merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang terdekat agar semakin banyak jiwa yang tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.